Hai, namaku Daisy. Aku hanya 17 tahun, dan aku sudah berhasil putus dengan pangeran tampanku. Apa kamu percayakan takdir? Pernahkah kamu berusaha memprediksi masa depan? Apa itu menjadi kenyataan? Prediksiku menjadi nyata, tapi jelas bukan seperti yang aku inginkan. Tonton videonya sampai akhir dan temukan apa rahasia yang disimpan peramalku. Aku gadis yang lucu, orang berkata seorang berandalan. Aku selalu seperti itu. Untungnya aku beruntung dengan orang tuaku. Pertama-tama, mereka selalu memaafkanku akan semuanya. Kedua, mereka sangat kaya, jadi aku selalu memiliki uang untuk barang antikku. Dan untukku, aku tidak pernah keberatan berbagi sedikit kekayaanku dengan orang terdekatku. Tapi ini akhirnya berujung masalah. Tahun lalu aku memiliki pacar, Brent, seorang pangeran tampan. Dengannya aku merasa seperti seorang putri, ditambah lagi jika digabungkan dengan semua uang orang tuaku. Tapi kita berbeda. Sangat berbeda. Brent mencintai belajar, aku lebih suka bersenang-senang. Brent memiliki gaya hidup sehat, aku bersenang-senang. Brent adalah fans dari teater dan aku, fan untuk bersenang-senang. Brent memiliki rencana hebat untuk masa depan, sebuah keluarga, PhD, dan bisnis sendiri. Aku berencana untuk bersenang-senang. Sebuah takdir mempertemukan kami di sebuah bioskop pada premier film. Dia ingin meninggalkannya, dan aku menontonnya untuk ketiga kali berturut-turut. Sekarang, aku tidak yakin bahwa semuanya semudah itu. Mungkin kucingnya berburu tikus untuk waktu lama, dan filmnya hanya alasan. Pernahkah kamu dipergunakan oleh orang lain? Perasaan yang buruk. Itu menyenangkan awalnya. Dia sangat sadar dan serius. Melatihku lebih ketat daripada ayahku sendiri. Aku menyadarinya terlambat bahwa dia tidak tertarik pada keberadaanku, tapi supaya aku bisa cocok di rencana masa depannya. Gubernur masa depan tidak bisa memiliki istri radikal, bukan? Tapi proses pendidikan ini sulit, aku sangat tidak patuh. Jika dia menyeretku ke teater, aku menyeretnya ke galeri penembakan, atau ke piknik di taman daripada ke museum. Ini terlihat seperti sebuah perang. Tapi dia seorang anak yang baik dan seorang pacar luar biasa. Dia bahkan memiliki hubungan baik dengan mantan pacarku, dan lebihnya, keluarga aku menyukainya. Ya, teman-teman perempuanku memiliki bermacam opini tentangnya, dan teman baikku Sarah jelas siap untuk melawan Brent. Hidup menunjukkan bahwa Sarah benar, sementara yang lain sangat salah. Beberapa minggu lalu, sebuah sirkus keliling ada di kota kami. Sirkus yang bagus, di kereta, dengan tenda, binatang, dan taman lunanya sendiri. Mengejutkannya, Brent tidak memutar matanya, berkata bahwa sirkus adalah hiburan anak-anak, dan aku lebih baik pergi untuk melihat kerangka dinosaurus di museum dengannya. Mungkin dia tidak begitu putus asa. Sarah pergi ke sana denganku, dan kita bersenang-senang bersama di roller coaster, di tempat menembak, dan di sekitar tenda popcorn. Tentu saja kita menggoda satu sama lain. Sementara kita berjalan melewati tenda peramal, Sarah, seorang yang skeptis dan materialis, mulai menyenggolku dan mendengus marah. Ya, aku langsung menggodanya sedikit. Di dalam tenda muram dan gaibnya, duduk seorang peramal Cassandra. Jasanya terlalu mahal untuk sebuah sirkus keliling, tapi itu bukan masalah besar untukku. Aku tidak pernah menghitung uang. Peramalnya jelas senang dengan kehadiranku. Mungkin hanya beberapa yang setuju untuk membayarnya. Awalnya aku tertawa tidak mempercayai diriku bahwa aku mendengarkan ocehan dari peramal bohongan, tapi lalu itu tidak lucu lagi. Itu seperti dia tahu semuanya tentangku. Saat pembuktian pertama adalah nama mainan anak-anak favoritku. Bagaimana Brent dan aku pergi di kencan pertama kami. Aku bertanya padanya tentang masa depan. Dengan waspada, aku bukan seorang bodoh seperti itu, untuk langsung mempercayai segalanya. Cassandra memiliki sesuatu seperti kejang. Dan lalu dia menyatakan bahwa besok Brent akan pergi ke bioskop denganku, dan dia akan mengenakan sebuah dasi merah. Aku tahu dengan jelas rencana Brent untuk besok sangatlah berbeda, dan dia sama sekali tidak punya dasi merah. Dan lalu Cassandra dengan menakutkan memutar matanya dan berkata bahwa Brent akan mati jika aku tidak ada di sekitarnya keesokan harinya. Itu sangat tidak pantas.
Aku melesat keluar dari tenda dan meraih siku Sarah yang kebingungan. Berlari sejauh mungkin, pulang. Keesokan harinya Brent muncul tanpa panggilan. Dia berkata bahwa dia memiliki publikasi pertama di jurnal ilmiah hari itu. Jadi pada kesempatan itu dia dibebas tugaskan dan diberikan dasi yang jelek yang harus dia pakai, dan dia mengundangku ke bioskop untuk merayakan ini. Dasinya merah. Aku tidak bisa memikirkan apapun lagi. Cobalah untuk memahamiku. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Situasinya membutuhkan penjelasan dan aku lari kembali ke peramal itu. Betapa mudahnya seseorang membuatmu bingung. Sebuah bola kristal dan beberapa kebetulan konyol cukup untuk meyakinkanku. Kali ini peramalnya bahkan tidak terkejut untuk melihatku. Diduga roh-roh itu telah mengiriminya sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu mengatakan bahwa hanya kepemimpinannya yang akan membawaku ke kehidupan yang bahagia. Jika tidak, nasib buruk menungguku dan semua orang terdekatku. Itu bagaimana hidup baruku bermula. Setiap hari seperti jarum jam, aku datang ke tenda peramal dan melakukan rutinitas untuk hari itu. Hari pertama aku harus pergi ke sebuah makan malam penting dengan Brent, karena kalau tidak, dia akan tersedak tulang ikan dan mati. Hari kedua sebuah kunjungan ke teater, atau Brent akan ditembak mati oleh salah satu aktrisnya ketika Brent akan memberinya bunga. Untuk menyelamatkan diriku dan orang-orang terdekatku, aku harus bergegas berkeliling kota dengan perintah Brent. Tersenyum pada teman-temannya, pergi ke pameran bodohnya. Aku bahkan tidak bisa membantahnya. Aku hancur ketika Brent mulai membicarakan tentang makan malam dengan orang tuaku. Sebelumnya ada 1 minggu fantasi penuh warna. Brent tentang betapa indahnya startup yang dia temukan. Dan betapa menguntungkannya. Dia ingin menginvestasikan uang yang tidak pernah dia miliki. Aku mengerti bahwa dia akan menarik uang dari ayahku selama makan malam itu. Kami bertengkar dan aku menyuruhnya pergi. Itu adalah malam bebas pertamaku sejak sirkus tiba di kota. Dan aku ingin beristirahat, tetapi aku tidak bisa. Peramalnya berkata bahwa Brent dan ayahku akan ada dalam masalah jika aku tidak setuju dengan apa yang akan dikatakan Brent di hari itu. Itu tidak masuk akal, bukan? Dan jika tidak? Sore itu aku mendapat 2 panggilan. Salah satunya dari ayahku. Seseorang menggesek mobilnya saat berada di kantor. Satu lagi dari Brent. Brent masuk ke rumah sakit. Seseorang menyerangnya, memukul matanya dan mengambil dompetnya. Ya, terima kasih untuk bertahan hidup. Aku setuju untuk mengatur makan malam dengan orang tuaku. Aku tidak berusaha berdebat dengan prediksi lagi. Aku hanya menghitung hari sebelum sirkusnya pergi dan penyiksaanku menghilang. Aku muak dengan ketakutan akan pandangan dari tenda peramalnya, yang membawa kegelisahan besar dan sakit kepala pada hidupku yang sembrono. Peramalnya tidak mengatakan ini secara langsung, tapi aku merasakan kemana arah semuanya. Jika aku tidak berjanji untuk menikahi Brent, itu akan berakhir buruk. Pada hari terakhir sebelum sirkusnya pergi, aku pergi ke tenda seolah-olah akan dieksekusi. Aku memutuskan untuk datang lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dengan panik memberitahu Brent bahwa aku punya bisnis di kota. Aku sangat lelah menyelamatkannya selama minggu ini, sampai aku hampir membencinya. Aku membungkuk untuk melangkah ke dalam ruang yang harum dan busuk yang sudah menjadi familiar. Menarik tepi tirai dengan tanganku dan membeku. Karena aku mendengar suara Brent. Aku masih tidak memiliki waktu untuk mengerti apapun. Tapi aku sudah mengeluarkan teleponku dan merekamnya. Dan tidak sia-sia. Oh, aku mendengar banyak hal menyenangkan. Cassandra, dia memiliki suara yang muda dan jelas ketika dia tidak meramalkan prediksi. Mengatakan kepada Brent bahwa dia telah menghasilkan 2 kali lebih banyak pada orang bodoh daripada biasanya di musim itu. Brent menjawab bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak berkat bantuan Cassandra dan bola kristalnya. Mereka menghabiskan beberapa menit, menikmati kenangan masa lalu. Bagaimana mereka belajar di sekolah bersama, bagaimana mereka menghadiri pesta prom bersama. Brent tidak hanya mengenal Cassandra, dia adalah mantannya. Kemudian Brent mulai membuat daftar prediksi lain yang perlu dibuat, untuk meyakinkanku untuk menikahinya, untuk berhenti berperilaku seperti orang biadab, dan agar aku pasti tidak akan pergi kemanapun. Dia menawarkan untuk meramalkannya, misalnya kecelakaan, dan dia akan berhati-hati untuk menanganinya. Aku mendapat 10 menit bukti memberatkan di teleponku, yang segera aku kirimkan kepada semua orang. Temanku, teman-temannya, orang tua kami. Dan lalu aku penuh kemenangan memasuki tenda. Oh, betapa keduanya berakting. Cassandra bahkan berpura-pura mengalami kejang dengan penglihatan. Tapi sudah terlambat. Aku putus dengan Brent di sana.
Aku memprediksikan bahwa Brand tidak akan mendapatkan uang untuk startupnya, dan dia tidak akan membuat koneksi di kota ini. Sedangkan untukku, aku tidak membutuhkan peramal lagi. Terima kasih banyak. Aku akan mengatur nasibku tanpa bantuan bola kristal. Menyukai ceritaku? Pastikan kamu memberi like dan tetap di channel kami. Di sana ada banyak video berguna, dan hati-hati dengan prediksi.